Hai semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, namaku Harapan. Aku lahir di ujung Indonesia bernama Aceh, tepatnya Melaboh, Aceh Barat. Lahir dari keluarga yang berkecukupan tidak membuatku menyerah dalam menggapai pendidikan. Nah, ini namanya Pratama, anak kaya raya yang suka jahilin seluruh anak-anak kelas. Dan yang pasti, dia juga suka menjahiliku. Sebenarnya aku cukup sedih dengan kejahilannya. Namun aku punya seorang sahabat bernama Tiara yang seperti ditakdirkan untukku, yang selalu datang menyemangatiku di saat aku sedang bersedih. Oh iya, kelasku adalah kelas favorit dan menjadi kelas digital jelajah ilmu berstandar internasional loh. Seperti yang kalian lihat, informasi pengumuman bisa diakses dari mana aja. Hanya dengan satu klik, maka kami semua bisa tahu apapun pengumumannya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Kelas digital jelajah ilmu mewajibkanku untuk selalu membawa laptop setiap harinya, tanpa memakai buku seperti kelas pada umumnya. Setiap harinya kami mengakses aplikasi jelajah ilmu yang tersedia di website app.jelajahilmu.com. Kami dapat mengakses pengumuman yang baru saja kepala madrasah upload untuk menyemangati kami. Hal yang selalu membuatku senang dan bersemangat setiap harinya. Jelajah ilmu juga memberikan akses buku-buku interaktif yang dapat diakses setiap harinya tanpa batas waktu. Juga memberikan akses kepada guru dan orang tua untuk dapat memantau kondisi belajar kami secara real time. Dengan aplikasi yang berstandar internasional, membuatku dan teman-teman menjadi semangat belajar setiap harinya. Namun terkadang aku turut bersedih mengingat kedua orang tuaku yang susah payah membelikanku laptop hingga bisa berada di kelas digital internasional ini. Ayahku yang kesehariannya di rumah karena kakinya yang sulit untuk digerakkan, membuat ibuku yang harus mencari nafkah. Dan pekerjaan ibuku hanya bekerja lepas di rumah tetangga. Tiara yang mengetahui kesedihanku langsung memberikan senyuman semangat untukku. Dan tiba saat dimana kesedihanku terulang kembali. Jam istirahat telah tiba. Teman-temanku yang berasal dari keluarga kaya mulai meninggalkan kelas untuk membeli makanan penganjal perut mereka setelah lelah mengerjakan ujian pada hari. Sedangkan aku hanya memiliki uang Rp2.000 jajan setiap hariku yang selalu kutabung untuk perawatan laptopku yang bisa saja sewaktu-waktu mengalami kerusakan. Namun, Tiara kembali melihat kesedihanku. Ia dengan inisiatifnya menuju ke kantin dan mencoba membeli sesuatu untuk dapat dimakan bersamaku. Sahabatku Tiara seperti selalu mengerti apa yang sedang kurasakan. Entah bagaimana caraku membalas semua kebaikan yang sudah ia lakukan untukku. Dengan cemilan yang baru saja ia beli, ia berjalan kembali menuju ke kelas. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus membalas semua kebaikannya. Ia selalu tulus membantuku. Ia adalah sahabat terbaikku. Karena orang-orang yang selalu peduli denganku inilah yang membuatku terus bersemangat belajar dan menggapai apa yang aku inginkan. Khususnya untuk kedua orang tua. Keesokan harinya pun ujian dimulai. Ini adalah hari terakhir sebelum pembagian rapor. Salah satu guru mengakses jelajah ilmu dan memberikan soal ujian dengan metode digitalisasi di aplikasi jelajah ilmu. Jadi, tidak perlu lagi menghabiskan banyak kertas hanya untuk menjawab soal-soal ujian.
Aku mulai mengakses soal ujiannya. Dengan jelajah ilmu, membuat proses belajar dan ujian menjadi sangat mudah dan nyaman diakses. Cukup membuka papan pengumuman tugas, maka soal yang baru saja diupload oleh guru akan segera terlihat dan bisa langsung kami kerjakan. Dan saatnya pun tiba. Peringkat ketiga diraih oleh Tiara. Aku sangat bangga dengan Tiara yang berhasil mendapatkan ranking 3. Peringkat kedua diraih oleh Pratama. Namun, aku tak tega melihat Pratama terlihat sedih. Dadaku bergetar, dan peringkat 1 pun dipanggil. Diraih oleh Harapan. Alhamdulillah, kerja kerasku selama ini tidak sia-sia. Aku sangat senang sekali. Namun, aku tetap tidak tega melihat Pratama mengalami kesedihan. Akhirnya, aku menghampirinya dan berharap ia mau menjadi temanku, tanpa memandang latar belakang keluargaku lagi. Dan di luar ekspektasiku, ternyata Pratama menerima pertemananku. Ia tak terlihat senakal itu loh. Ternyata ia hanya membutuhkan teman, dan sekarang aku adalah temannya. Saatnya aku mengambil rapor hasil kerja kerasku selama ini. Tidak ada yang tidak mungkin, selama kita mau berusaha dan bekerja keras atas apa yang ingin kita capai. Aku bekerja keras hanya untuk membanggakan kedua orang tuaku. Siapapun bisa meraih mimpinya. Dan mimpiku adalah menjadi harapan bangsa Indonesia.